Salam sehat, Wirid. Halo sahabat Wirid, hari ini Minggu 17 Oktober 2021 kita memasuki hari ke-17 di bulan Rosario. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Pater John Laba SDB dari Tangerang akan membawakan Injil dan Renungan yang didukung bacaan pertama dan kedua oleh Sandra dan Vina dari Bali. Serta Mazmur Tanggapan akan dinyanyikan oleh Alfonso dari Bali. Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan.
Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Bacaan kedua. Marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian. Bacaan dari buku Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai seorang imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya.
Saudari dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, teristimewa para pembaca sabda dan berjalan bersama Yesus yang saya kasihi. Hari ini saya Romo John Laba SDB dari komunitas Salesian Don Bosco Tiga Raksa akan menemani kalian semua dengan membaca Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 dan memberikan sebuah renungan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki berbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu harus meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, "Selalu ada ambisi di antara kita." Apakah Anda memiliki ambisi di dalam hidupmu? Jawaban pastinya adalah setiap orang yang masih bernafas memiliki ambisi, termasuk Anda dan saya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata ambisi sebagai sebuah keinginan, hasrat, nafsu yang besar untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan, atau melakukan sesuatu. Menurut The Webster's Dictionary, ambisi adalah keinginan yang kuat untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup dan mencapai hal-hal besar atau hal-hal baik yang diinginkan. Dari kedua definisi kata ambisi ini, maka semakin jelas bahwa kita semua yang masih bernafas memiliki ambisi-ambisi tertentu dalam hidup kita setiap hari. Maka jangan pernah membenarkan diri dengan mengatakan bahwa tidak ada ambisi dalam hidup pribadimu. Anda memiliki ambisi. Saya mengingat dua sosok yang inspiratif. Pertama, Helen Keller. Sosok yang pernah mengubah dunia ini pernah berkata, "Karakter seorang manusia
tidak dapat dikembangkan dengan mudah dan tenang. Hanya melalui pengalaman, ujian, dan penderitaan jiwa dapat diperkuat ambisi, menginspirasi, dan keberhasilan yang dicapai. Helen Keller berbicara dari pengalamannya sendiri. Keterbatasan yang dimilikinya bukanlah sebagai penghalang baginya untuk menjadi sosok yang mengubah dunia. Dia memiliki ambisi yang menginspirasi keberhasilannya. Dia tidak berhenti pada keterbatasannya, tetapi justru keterbatasannya itu menjadi peluang baginya untuk berhasil. Sosok kedua adalah Sir John Lubbock, negarawan dan bankir dari Inggris. Ini pernah berkata, ambisi kita seharusnya adalah untuk memerintah diri kita sendiri. Kerajaan sejati bagi kita masing-masing. Dan kemajuan sejati adalah mengetahui lebih banyak dan menjadi lebih banyak dan melakukan lebih banyak. Ambisi bernilai positif ketika menjadi perintah bagi diri kita untuk mengetahui lebih banyak, menjadi lebih banyak, dan mengetahui lebih banyak. Dan tentu saja semua ini berguna untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan sesama kita. Pada hari Minggu biasa ke-29 ini, kita coba untuk masuk ke dalam komunitas Yesus. Kita pasti merasa heran, karena ternyata di dalam komunitas Yesus juga terdapat murid-murid yang memiliki ambisi-ambisi tertentu. Anak-anak Zebedeus yakni Yakobus dan Yohanes memilikinya, sehingga membuat teman-teman mereka marah. Ketika itu mereka datang kepada Yesus dengan sebuah ambisi untuk meminta kursi. Mereka berkata kepada Yesus, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak." Yang seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Tuhan Yesus sangat memahami para muridnya. Maka ia berdialog dengan mereka sambil membawa mereka ke sebuah harapan yang lebih besar, yakni bukan ambisi untuk mendapatkan kedudukan yang terpenting, melainkan semangat untuk melayani, bahkan menderita dan menyerahkan nyawa karena melayani sesama. Semangat inilah yang patut dimiliki karena dimiliki sendiri oleh Yesus dalam karya penebusannya, yakni Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini adalah sebuah ambisi yang positif, yakni hasrat yang tinggi untuk melayani tanpa pamrih. Pengalaman dalam komunitas Yesus bukanlah sebuah pengalaman baru. Nabi Yesaya juga merasakannya dalam usaha untuk mewujudkan semangat kenabian sebagai hamba yang siap untuk melayani Tuhan, bahkan dalam sebuah situasi yang sulit, situasi yang menderita sekalipun. Dalam kitab Nabi Yesaya, kita berjumpa juga dengan sosok hamba yang menderita. Bagi hamba yang menderita, yang digambarkan Nabi Yesaya, ada harapan yang pasti setelah melewati gerbang penderitaan, yakni sang hamba melihat terang dan menjadi puas. Hamba Tuhan adalah orang benar, dan sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang pula karena hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia yang pikul. Dalam bacaan kedua, kita diajak untuk memandang Yesus sebagai sosok imam agung kita. Dia telah melintasi semua langit, maka kita pun diminta untuk setia mengimaninya. Yesus adalah imam agung yang sangat solider, sangat berempati,
dengan manusia yang lemah. Dia adalah anak Allah yang ikut merasakan kelemahan manusia. Namun satu hal yang terpenting, Yesus adalah anak Allah. Meskipun ia dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Dia tetaplah yang kudus dari Allah. Hal yang menarik perhatian kita, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebuah ambisi positif yang patut kita miliki adalah bertahan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Pada hari Minggu biasa yang ke-29 ini, kita juga merayakan Hari Pangan Sedunia atau dengan singkatan HPS. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI menetapkan tema HPS 2021 dengan bunyinya membangun ketahanan pangan dan gizi. Tema ini merupakan sebuah ajakan bagi kita dan juga bagi para pengambil kebijakan untuk memiliki sebuah ambisi, yakni membangun sistem ketahanan pangan dan gizi yang bermartabat, mensejahterakan semua orang, menunjukkan solidaritas, dan memperhatikan yang miskin dan rentan serta berkelanjutan. Dan secara istimewa bagi kita, umat di Keuskupan Agung Jakarta, peringatan HPS tahun 2021 diselenggarakan dalam bingkai atau kerangka tahun pastoral yang ditetapkan sebagai tahun refleksi dengan tema semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Tema ini tentu saja tetap menarik karena kita semua dipanggil untuk menunjukkan rasa empati kita kepada sesama. Ambisi kita adalah memiliki semangat Yesus untuk melayani lintas batas. Kita memiliki semangat Yesus, Sang Imam Agung, untuk melayani sesama yang sangat membutuhkan, bahkan melalui penderitaan dan nyawa sebagai taruhannya. Dalam masa pandemi ini, spirit atau semangat ini perlu kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita, yakni sharing is caring. Berbagi adalah tanda kepedulian kita. Ini menjadi wujud nyata dari Hari Pangan Sedunia dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mengakhiri homili ini dengan mengutip Lewis, seorang penulis dari Inggris, yang pernah berkata begini, rasa terima kasih melihat ke masa lalu dan rasa cinta untuk saat ini, sedangkan ketakutan, ketamakan, nafsu, dan ambisi selalu melihat ke depan. Kita harus berani untuk melupakan dan memandang masa depan dengan harapan untuk menjadi lebih baik lagi. Kita punya ambisi positif, yakni berempati dengan sesama yang sangat membutuhkan dan berusaha untuk mengentas mereka dari hidup mereka yang menderita. Tentu saja kita harus melayani lebih sungguh dan semakin berempati. Dengan demikian, kita juga semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, pada hari Minggu biasa yang ke-29, bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia ini, bantulah kami untuk bisa berempati dengan sesama kami yang sangat membutuhkan. Semoga kami bermurah hati seperti Bapa di surga sendiri bermurah hati adanya. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini, semua doa-doa kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah,
kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com